Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, bersemangat di dalam Tuhan. Dalam Alkitab, kalau kita baca, ada begitu banyak janji Tuhan tentang berkat. Tuhan punya rancangan berkat buat setiap kita, bukan rancangan kutuk ataupun kecelakaan. Tuhan mau agar keadaan kita baik, penuh dengan keberkatan, penuh damai sejahtera, dan kehidupan yang berlimpah dengan kebaikannya. Di antara begitu banyak ayat Alkitab, ayat firman Tuhan yang berbicara tentang berkat, maka dalam kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa di antaranya. Yang pertama adalah dari Ulangan 28 ayat 2-3. Di situ tertulis, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Janji Tuhan untuk memberkati setiap kita dimanapun kita berada, dalam usaha pekerjaan kita, asalkan kita mendengarkan suaranya. Dan bukan hanya mendengar di sini, tapi melakukan kehendaknya. Mazmur 1 ayat 1-3. Di situ tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kembali dalam ayat ini, ada janji berkat dan keberhasilan bagi setiap kita yang setia dengar-dengaran, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan secara khusus dinyatakan bagaimana kehidupan yang sejalan dengan kebenaran itu akan membawa keberkatan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 tertulis di situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada satu kepastian dalam janji firman Tuhan bahwa setiap kita yang mengandalkan Dia, yang berharap kepadanya, pasti akan mengalami berkat-berkat-Nya. Cuma masalahnya, adakah kita tetap setia dalam mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Ataukah kita menggantikan Tuhan dengan yang lain karena kita ingin yang instan? Mazmur 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kerukunan, dalam kebersamaan yang damai, di situ ada berkat-berkat Tuhan. Sebaliknya, ketidakrukunan membawa kekacauan, konflik dan perpecahan, dan di situ berkat-berkat menjadi hilang. Dalam Ulangan 24 ayat 19 tertulis, apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Orang yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin dan kekurangan akan menerima balasan berkat dari Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 9. Di situ tertulis, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil,
yaitu untuk memperoleh berkat. Jangan kita mengira bahwa pembalasan kita atas kejahatan dalam bentuk kejahatan juga akan membawa berkat bagi diri kita. Jangan mengira bahwa kalau kita mencaci maki orang yang mencaci maki kita, maka kita akan diberkati. Hukum sorga berbeda. Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan dan caci maki dengan berkat, maka kita justru akan menerima balasan berkat yang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Bilangan pasal 6 ayat 24-26. Di situ dinyatakan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini merupakan kehendak Tuhan sendiri untuk memberkati umat-Nya yang percaya dan setia kepadanya. Rancangan dan kerinduan Tuhan adalah untuk memberkati kita dan melindungi kita dalam kuasa dan kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, bersama dengan Tuhan, hidup kita akan selalu ada dalam keberkatan. Sebab Tuhan adalah sumber berkat dan rancangan-Nya bagi kita adalah rancangan berkat. Setialah kepada Tuhan, lakukan firman-Nya, serta kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan selalu dicurahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang berisi janji-janji berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, umat yang Engkau sayangi. Ajar kami untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu. Dan pimpin kami Roh Kudus, agar kami meresponi dan menyikapi dengan benar akan firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami berada di dalam keberkatan-Mu, dan rancangan berkat-Mu nyata kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.